Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Novale Alvarez dengan NIM 22531039 ingin membahas tafsir ibadah etika bertetangga pada Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالذنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian yaitu perintah Allah dalam ayat ini. Yang pertama, perintah ibadah khusus dan umum. Perintah ibadah khusus yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 36 adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya serta mengamalkan perintahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, perintah patuh pada orang tua. Aturan kewajiban terhadap sesama manusia ini kemudian berlaku juga bagi kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak mereka. Yang ketiga, perintah menjaga hubungan baik dengan kerabat. Karib kerabat adalah orang yang paling dekat hubungannya bagi seseorang sudah kedua orang tuanya, baik karena ada hubungan darah maupun hubungan lainnya, termasuk juga teman baik. Yang keempat, perintah berbuat baik kepada masyarakat sekitar. Perintah ini merupakan kelanjutan dari perintah sebelumnya. Setelah tercipta lingkungan yang positif, masyarakat akan dengan mudah menciptakan budaya tolong-menolong antar sesama. Kebaikan ini pun pada akhirnya akan melahirkan wujud kebaikan lainnya kepada anak yatim dan orang miskin. Yang kelima, perintah menghindari sifat sombong. Terakhir, perintah ini merujuk pada pribadi dari umat muslim itu sendiri, yakni menghindari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 36 ini adalah sifat takabur yang terlihat dalam tingkah laku seseorang maupun terlihat dalam perkataan, yang selalu membesar-besarkan diri dibandingkan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada tafsir dari pendapat para ahli. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan beribadahlah kepada Allah dan patuhlah kepadanya semata, dan janganlah kalian mengadakan baginya sekutu dalam rububiyah dan peribadahan. Dan berbuat baiklah kepada kalian, kepada kedua orang tua, dan penuhi hak-hak mereka berdua dan hak-hak karib kerabat, anak-anak yatim yang meninggal bapak-bapaknya sedangkan mereka masih berusia sebelum baliknya, orang yang membutuhkan yang tidak memiliki harta untuk mencukupi dan menutupi kebutuhan mereka, tetangga yang dekat dengan kalian dan tetangga yang jauh, teman dalam perjalanan dan dalam pemukiman, orang yang safar yang terdesak kebutuhan, dan budak-budak belia dari hamba sahaya kalian, baik lelaki maupun perempuan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dari kalangan hamba-hambanya, lagi membanggakan diri terhadap manusia. Kemudian tafsir yang kedua yaitu tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, mengatakan, sembahlah Allah saja dengan cara tunduk kepadanya dan jangan menyembah selain Dia. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan memuliakan dan berbakti kepada keduanya. Berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki hubungan kerabatan dan tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Berbuat baiklah kepada sahabat yang menemani kalian. Berbuat baiklah kepada musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyanjung dirinya sendiri, tidak menyukai orang yang suka membanggakan dirinya sendiri, sombong kepada sesama, dan gemar menyanjung dirinya sendiri secara angkuh di hadapan manusia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Manusia
manusia merupakan makhluk sosial yang mesti berinteraksi dengan sesamanya. Mereka membentuk komunitas sendiri lalu bermasyarakat dan bertetangga. Dikatakan makhluk sosial artinya bahwa manusia sangat membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Tanpa adanya orang lain, seseorang tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Maka kehadiran tetangga dalam kehidupan keseharian sangatlah penting. Namun banyak muslim yang tidak paham bahwa mereka membutuhkan tetangga, sehingga mereka berbuat seenaknya terhadap tetangga, padahal tetangga sudah seharusnya diperlakukan dengan baik. Selain makhluk sosial, manusia juga memiliki sifat individualis yang menggambarkan sifat dan kelakuan seseorang terhadap sesuatu. Sama seperti halnya tetangga dengan tetangga lainnya. Ketika manusia berbuat baik kepada tetangga, baik pula sifat individualisnya, dan sebaliknya, ketika manusia berbuat jahat kepada tetangga, buruk pula sifat individualisnya. Maka sebab itu, hal yang harus diperhatikan bagi individu, masyarakat harus mengubah pola pikir dan pola tata krama seseorang terhadap orang lain, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, damai, berbudi luhur, dan berketuhanan. Itulah tadi pembahasan mengenai tafsir ibadah pada Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.